Saudara, dalam debat tadi masing-masing paslon baik nomor urut 1, 2, dan 3 ini menyampaikan ide maupun gagasan mereka terkait dengan permasalahan penguatan daerah di Jawa Timur. Kita simak bersama. Bahwa Jawa Timur ini keberagaman, heterogenitas, dan bottom up participation masyarakat Jawa Timur luar biasa. Oleh karena itu, elemen-elemen yang menjadi penguat pada suksesnya pembangunan di Jawa Timur termasuk penyelesaian masalahnya ini perlu mendapatkan penanganan secara seimbang. Oleh karena itu kepada paslon nomor urut 1 mohon bisa memberikan pendapat bagaimana penguatan itu menjadi produktif. Nah, penting untuk bisa pastikan bahwa Jawa Timur ini adalah multi etnis, kemudian juga multi agama, kemudian juga multi budaya, bahkan multi bahasa. Oleh karena itu tidak mungkin Jawa Timur kemudian kita kelola dengan cara yang sangat eksklusif, hanya mementingkan kelompok tertentu, kemudian juga golongan tertentu, apalagi tim ses yang tertentu dan kemudian dari kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan gubernur. Oleh karena itu kita akan pastikan bahwa ruang-ruang partisipasi publik itu harus kita galakkan dan kita kuatkan dan memastikan bahwa APBD Jawa Timur harus menguatkan sektor-sektor pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok perempuan, kelompok etnis yang berbeda, kelompok-kelompok adat, dan bahkan kelompok-kelompok pemuda dan kelompok-kelompok lain yang selama ini termarginalkan. Penggunaan APBD semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu menjadi poin penting dalam setiap membahas APBD Pemprov Jawa Timur. Oleh karena itu setiap musrenbang semua elemen akan kita libatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan strategis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu kita berharap bahwa apa yang sudah dimulai dari Musrenbang Des, kecamatan, kabupaten, kota sampai kepada Musrenbang provinsi ini adalah area untuk mempertemukan partisipasi masyarakat. Oke, kalau soal penguatan daerah, pelibatan elemen masyarakat, kalau dari paslon 3 seperti apa? Kalau kita ini kan melihat 5 tahun sebelumnya yang sudah berjalan. Benarkah kemudian yang diterangkan hari ini itu betul-betul terimplementasi dengan baik? Indahnya kata itu kerap tidak paralel dengan kenyataan, kan begitu ya? Kami kerap kali itu mendengarkan keluh kesah di mana kemudian ada ketimpangan kelompok tertentu mendapatkan beasiswa, suplai beasiswa yang luar biasa, tetapi pada kelompok lain itu kemudian menjadi minus, tidak mendapatkan perhatian ya. Makanya daya kontras di situ, apa yang diterangkan dengan kenyataan itu tentu perlu kita kulik, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara keberagaman, birokrat toleran itu tentu semua orang tahu, itu seorang Risma. Kalau bicara birokrat toleran, birokrat penjaga keberagaman gitu kan. Karena sejak jadi wali kota yang 2 kali itu hampir semua bahkan riuh-riuh 1965 itu kemudian eksis yang namanya prostitusi terbesar. Tidak ada satu pemimpin pun yang kemudian mampu menyelesaikan untuk menutup dengan smooth dan kemudian menyediakan lapangan pekerjaan kepada mereka yang kemudian terisolir dari tempat itu, yang kemudian hari ini itu mereka hari-hari ini itu mendambakan seorang Risma. Berarti birokrat toleran itu ada di Risma. Apakah itu juga ada di paslon Anda, Mas Andi, atau gimana? Mas Nasir. Jadi ketika memimpin sebuah provinsi itu dibutuhkan sifat kepemimpinan yang orkestrator dan transformational leadership. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Ibu Khofifah ketika menyampaikan prestasi-prestasi yang ada, tidak mengklaim bahwa prestasi itu diraih oleh karena Bu Khofifah atau Mas Emil sendiri. Itu merupakan kerja bersama dan kita bisa melihat bagaimana Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak menyampaikan pencapaian-pencapaian disertai dengan KPI-nya seperti apa. Data dan fakta yang disampaikan merupakan kenyataan yang ada dan di situ kita bisa melihat bagaimana sebuah narasi yang berkembang masih ada yang susah dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat secara data, penurunan angka kemiskinan ekstrim itu turun dari 4,44 turun ke 0,68. Dan itu menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak sudah sangat efektif dan tepat sasaran. Nah, yang kedua, tadi dikatakan ada masyarakat adat dan lain sebagainya. Di situ dan masyarakat beragama juga milik tertentu dan itu kan merupakan sebuah shadow boxing yang dilakukan seakan-akan tidak toleran.
Tetapi padahal Bu Khofifah selalu mendatangi event-event multi ras, multikultur, multi agama, dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah salah satu pemimpin yang dicintai oleh masyarakat. Oke, kalau dari tim Ses Luluk Lukman sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dikaitkan dengan penguatan daerah, kemudian keterlibatan dari elemen termaksud bagaimana toleran di situ diperkuat di Jawa Timur. Kalau bicara toleransi, saya rasa Mbak Lulu dan Mas Lukman punya komitmen yang besar untuk itu. Kemarin ketika masa kampanye, Mbak Lulu dan Mas Lukman secara rutin keliling ke semua daerah di Jawa Timur gitu kan. Salah satunya di Madura. Mbak Lulu mendengarkan aspirasi dari petani tembakau, kemudian dari petani garam bahwa ternyata oke, memang angka-angka yang termaktub dalam survei acap kali menyatakan bahwa Jawa Timur memiliki keunggulan. Tapi ketika kita lihat sudut-sudut paling kelam di Jawa Timur, ternyata masih ada tuh ruang-ruang yang perlu untuk dibenahi bersama. Dan Mbak Lulu dan Mas Lukman secara sadar dan semangat terjun ke daerah-daerah itu. Gitu Mas Yasir. Oke, saya ke Mas Lukman. Mas Lukman, ini masing-masing paslon punya keunggulan, punya ide dan gagasan terkait dengan penguatan daerah dan problematikanya di Jawa Timur. Anda melihat ini sudah tepat sasaran belum sih jika kita kaitkan dengan sebenarnya yang dibutuhkan oleh wilayah Jawa Timur itu ini loh? Ya, masing-masing calon saya kira tadi sudah cukup menyampaikan komitmennya untuk melakukan penguatan terhadap daerah. Cuman memang beberapa pojok, jadi Jawa Timur itu ada 10 pojok kira-kira begitu. Ada masyarakat Osing, ada masyarakat Arek, ada masyarakat Madura, ada masyarakat Samin, ada Pandalungan, Mataraman dan sebagainya. Itu yang menggambarkan secara budaya dan pojok-pojok di Jawa Timur. Dan kelihatannya tadi apa saya yang kurang mendengar, saya tidak mendengar kata itu muncul. Mataraman, Osing, Madura saya kira yang berkali-kali disebut karena memang Madura ini paling seksi untuk disebut. Tapi Madura itu sebenarnya ada 3 Mas. Jadi Madura Kepulauan, Madura Kangean, kemudian Madura Bawean, itu Madura juga. Jadi untuk menyebut Madura itu memang harus cukup lengkap. Tapi saya yakin walaupun tidak disebut, paslon saya yakin punya komitmen untuk melakukan penguatan dan hasil survei saya tentang indeks kesalahan sosial di Jawa Timur dan indeks toleransi itu sebenarnya di dalam indeks kesalahan sosial itu memang secara umum di Jawa Timur itu nilainya 77 ke atas. Jadi memang cukup bagus, semua hampir beberapa kabupaten seperti itu. Baik. Jadi semua sudah tercover terkait dengan bagaimana program maupun ide gagasan mereka terkait dengan penguatan daerah di Jawa Timur ya. Tidak hanya soal itu namun banyak sekali tadi ide ataupun gagasan yang dimunculkan oleh para pasangan calon dalam debat tadi. Kita masih akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Pasar Debat Publik Pilgub Jawa Timur 2024 kedua. Tadi kita juga mendengarkan banyak sekali ya ide dan gagasan yang mereka munculkan untuk memikat hati pemilih di wilayah Jawa Timur. Nah, Mas Lukman, terakhir nih, apa yang Anda kritisi dan harapannya untuk masyarakat Jawa Timur sehingga debat tadi benar-benar bisa menjadi salah satu sarana masyarakat Jawa Timur untuk menentukan pilihan mereka? Ya, saya kira debat tadi cukup bagus ya. Kalau dalam bahasa tinju itu saling jual beli pukulan kira-kira begitu. Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan saya yakin semuanya punya jurus masing-masing dan sudah menyampaikan. Nah, tinggal masyarakat yang bisa yang bisa menentukan pilihannya. Dan saya kira semuanya adalah putri-putri dan putra-putra terbaik Jawa Timur, karena Pilgub Jawa Timur kali ini itu Pilgub yang inklusif sekali karena semua calonnya adalah yang gubernurnya adalah perempuan dan ini membuktikan bahwa perempuan satu langkah di depan laki-laki dalam konteks Pilgub ini dan saya kira sudah berhasil demokratisasi untuk mengangkat gender di Jawa Timur saya kira. Saya juga ingin minta pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Saya ke paslon yang pertama dulu, tim pemenang dari Lulu Lukman, Mas Gilban. Kalau kita melihat kontestasi elektoral sekarang ini ya, acap kali kita terlalu sering melihat gimmick dan atraksi politik hingga lupa bahwa substansi itu lebih penting. Jadi mungkin untuk closing statement ya, jangan lupa teman-teman memilih
calon yang tidak hanya sekadar memberikan nuansa-nuansa gimmick politik yang asik ya, tapi memberikan substansi yang solutif dan bisa memberikan kemaslahatan untuk Jawa Timur ke depannya. Gitu Mas Yasir. Oke, Mas Andi. Ya, pertama ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak merupakan paket lengkap, paket mantap. Beliau sudah terbukti dan berpengalaman dalam menjalani pemerintahan di provinsi, pernah di tingkat nasional dan pernah di tingkat kabupaten kota. Dan di situ kita menunjukkan bahwa pemimpin yang visioner itu dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Dan di sini Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak saling mengisi satu sama lain, keterwakilan dari senior dan millennials, dan beliau selalu menekankan ini bukan tugas 1-2 orang, tetapi tugas bersama. Dan tentunya catatan-catatan dari paslon 1 dan 3 akan kami catat dan terus kami perbaiki. Jadi terima kasih atas debat produktif malam ini Pak Aziz, Mas Gilbran. Nanti akan kami sampaikan ke tim pemenangan dan jangan lupa pilih yang sudah terbukti dan yang sudah berpengalaman, yaitu Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdul Aziz, silakan. Ya, Ibu Risma dengan Gus Han itu cita ideal masyarakat Jawa Timur. Ketika turun ke 38 kota kabupaten itu banyak sekali harapan. Dan mereka menumpahkan unek-uneknya. Dia menginginkan orang yang memang sudah membuat kota Surabaya bersih, kota Surabaya indah. Dan kota Surabaya itu kemudian dikenang oleh dunia. Walaupun di waktu yang sama kami sulit mendeskripsikan prestasi dunia seorang Khofifah dengan Emil itu apa. Itu kan sekedar satu pertanyaan. Yang kedua adalah bahwa yang memiliki komitmen pada pencegahan dan pemberantasan korupsi dan itu ditampilkan di dalam debat kali kedua dipertajam oleh seorang Ibu Risma dengan Gus Han itu hanya paslon 03. Itu yang benar-benar kemudian memiliki komitmen dinyatakan dalam bentuk visi dan misinya resik-resik Jawa Timur. Yang ketiga bahwa kita sering mendengar tidak saja dari masyarakat bawah itu Mas Yasir, tetapi rekan-rekan di legislatif itu bagaimana kemudian rapat-rapat kerap kali molor. Karena pemimpinnya, menunggu pemimpinnya pada tingkat eksekutif yang kerap kali kemudian terlambat. Ini satu contoh budaya kita untuk disiplin. Kalau ini terus kemudian terlestari itu menjadi persoalan. Maka seorang Risma, seorang Gus Han yang memiliki komitmen bahwa harus bagus dari pemimpinnya itu menjadi pilihan yang tepat untuk masyarakat Jawa Timur. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kepada segenap warga Jawa Timur, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita semua. Untuk memenangkan orang yang visioner, yang memang memberikan bukti nyata dalam bekerja dan tidak hanya membual dalam waktu yang kurun 10 tahun ditambah dengan Menteri Sosial. Baik, terima kasih kepada tim ses dari masing-masing paslon buat diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan pasca debat publik Jawa Timur 2024 ini. Terima kasih kepada Mas Gilbert, terima kasih juga kepada Mas Andi dan juga Mas Abdul Aziz, dan juga terima kasih kepada panelis kita Mas Lukman yang telah memberikan perspektifnya terkait dengan debat Pilgub Jatim yang berlangsung pada hari ini saudara. Dan demikian program pasca debat publik Pilgub Jawa Timur 2024 kedua, dan jangan lupa saudara gunakan hak pilih Anda terutama warga Jawa Timur. Saya Yasir Nene Ama pamit, terima kasih, selamat malam.